semuanya. Selamat datang kembali di Blasman JTB Podcast. Be ready to be update. Bersama kami Duo Catri. Saya Caca, saya Catika dalam program Ngulik, ngobrol unik dan asik. Nah, Cak, kita udah lama banget gak sih gak ngulik-ngulik lagi. Kayak udah beberapa bulan yang lalu. Terakhir kapan ya waktu kita paslon kayaknya sih kita terakhir. Nah, kayaknya teman-teman juga udah kangen banget gak sih dengan bincang-bincang kita kali ini. Kan biasanya ngulik itu ngobrol unik dan asik, tapi tetap berbobot ya sedikit gitu. Nah, kali ini kita bakalan bawain tema yang sangat-sangat spesial, yaitu apa? Valentine. Kayak teman-teman udah nunggu banget gak sih ya Valentine ini? Nunggu banget sih. Siapa sih yang gak nunggu Valentine gitu? Terus tuh, nah Chan, menurut kamu Valentine itu apa sih? Dan kenapa sih Valentine itu selalu identik dengan bunga dan coklat? Kalau menurut aku Valentine itu kan udah kayak tadi nih, hari kasih sayang. Iya benar-benar. Dimana hari Valentine itu kayak puncaknya kasih sayang. Karena kayak kan setiap hari kita harus kasih sayang ya, namanya juga manusia hidup, kasih sayang itu diperlukan. Nah, di Valentine ini kayak hari puncaknya di mana dirayain yang harus semua tuh benar-benar ngebagiin kasih sayangnya dia. Nah, kalau misalnya kayak berpaku sama apa tadi bunga dan coklat, kayak sih kenapa? Karena mungkin di Indomaret cuma itu yang disediain. Iya. Lebih terjangkau ya, mudah kita jangkau. Bener-bener. Kayak langsung bunganya langsung dipitahin, coklatnya langsung dibaketin, bener. Udah tinggal beli, kasih uang, kasih ke pacar. Ya nggak sih? Iya. Kalau menurut Caca gimana? Kalau menurut aku, Valentine itu kan hari kasih sayang. Nah, sama kayak kamu. Sebenarnya Valentine itu adalah puncaknya hari kasih sayang. Nah, dan biasanya tuh kan hari-hari biasanya tuh kita tuh tetap nih memberikan kasih sayang ke orang yang kita sayangi. Tapi di Valentine ini benar-benar kayak spesial banget kita ngasih sayangnya. Kalau misalnya nih ke pacar gitu kan, kalau hari-hari biasanya mungkin kita ngasih kasih sayang gitu kan, kayak ngasih kabar atau apapun gitu. Nah, tapi Valentine ini tuh kayak emang udah identik banget gak sih hari kayak ngasih sesuatunya gitu. Jadi menurut aku kayak gitu sih. Dan kenapa ngasih bunga dan coklat itu pertama karena bunga dan coklat itu kan mudah kita dapet nih. Nah, coklat tuh kita bisa ketemu di mana aja, di Indomaret, Alfamart, hanya ada. Ya, ada coklat. Tidak kan dagang kecil-kecil pun ada. Ya, ada coklat gitu. Bahkan coklat 1000 yang berat sih. Iya 1000 tuh. Dulu aku sering beli itu sih, 1000 dapat 2 gitu. Kayak gitu. Habis itu bunga tuh kan warna merah itu melambangkan cinta. Benar, bunga warna merah itu melambangkan cinta. Dan sekarang tuh udah banyak dagang bunga kan di pinggiran jalan tuh. Jadi kita bilang beli bunga dong buat Valentine 100.000 langsung dapat. Nggak perlu tuh kita metik dulu bis itu bucketin, nggak perlu tuh. Sekarang juga terkenal lagi bucket yang isi uang itu kan ya. Benar itu sih bucket uang biar dapat kayak gitu hari ini. Bucket bunga isi uang 20 juta. Aduh, halu dulu ya kak ya. Nah, kita kan ngebahas tentang hari kasih sayang. Iya. Caca tahu nggak, kayak ada aja teman-teman kita pasti ketemu ya orang-orang yang bilang love language aku tuh ini loh. Bener. Love language aku tuh ini loh gitu. Tahu nggak love language itu apa? Nah, kalau menurut aku pribadi ya, love itu kita artinya cinta. Nah, language itu artinya bahasa. Nah, kalau kita simpulin, love language itu adalah bahasa cinta. Nah, dan menurut sebuah teori yang aku baca nih ya, love language merupakan mengekspresikan cara seseorang dalam hubungan percintaannya, baik mulai dari dengan pasangan, keluarga, habis itu bahkan ke diri sendiri. Nah, kalau kita dapat simpulin, love language itu merupakan cara yang dimiliki seseorang untuk bisa mengekspresikan rasanya kepada orang yang dia kasihi. Kayak gitu sih. Kadang-kadang kayak kita mikir kan, ada aja yang bagian-bagian love language itu loh. Bener. Iya. Itu apa aja ya? Ada apa aja ya? Physical touch yang pertama. Abis itu giving gift. Nah, yang aku baca giving gift itu kayak
bukan ngasih kayak sebuah hadiah, tapi misalkan seseorang tuh masih ada gue harus ngasih pacar gue hadiah yang mahal nih kayak gitu. Tapi kadang tuh kalau orang yang benar-benar sayang itu dia tuh pasti bakal nilai dari ketulusannya. Iya, udah tulusnya, walaupun itu barang sekecil apapun. Kalau emang udah dia niat, kayak effortnya sih dilihat gitu. Wah, kayak aku sekarang dong, karena aku mau dong kayak gitu. Abis itu ada word of affirmation gitu. Nah, abis itu ada quality time. Nah, quality time itu kan banyak juga ya. Quality time ke keluarga, ke pasangan, bahkan ke diri sendiri sih. Harusnya yang paling simple itu adalah quality time ke diri sendiri. Abis itu ada physical touch. Ya, Physical touch. sebenarnya pegangan tangan gitu ya. Iya, pegangan tangan gitu. Tangan, pelukan. Apa lagi? Abis itu physical touch itu kayak kalau orang sekarang tuh pernah nggak sih Chan lihat orang upload di story gitu aja pegangan tangan, abis itu diisiin kayak emot, kan ada tuh emot yang pegang tangan kayak gini tuh. Abis itu apa lagi ya kira-kira yang ada di sana? Itu aja udah 5 udah 5 ya. Udah apa aja ya? Pertama word of affirmation, abis itu physical touch, abis itu quality time, word of affirmation ya, receive gifts, memberikan hadiah itu, abis itu acts of service. Oh iya, itu sih Kak udah dapat kelimanya. Dicampurin sekarang, diaduk-aduk 5. Idaman. Cari aku sekarang ke Bang Podcast. Cari Caca. Set. Sudah ada. Nanti di chat ini pulang-pulang. Maksud kamu di podcast itu apa? Padahal cuma bercanda. Tapi kalau aku boleh sih. Nomor nanti editor langsung editorin jadi nomornya Caca ya. Kalau bisa IG Caca juga. Langsung ke IG Caca. Jangan langsung hubungi. Kebetulan IG ku tidak diprivasi karena ada urusan gitu ya. Jadi aku privasi IG. Oke. Nah, Chan, menurut kamu ada nggak sih hubungan antara love language dengan love self? Karena kan zaman sekarang nih anak-anak tuh sering banget aku denger love self gitu. Itu mereka tuh tahu nggak sih apa sih artinya love self kayak gitu? Kalau menurut aku pribadi ya, love self itu kan sama kayak tadi love self. Itu kan diri, cinta. Kayak kita tuh cinta sama diri sendiri gitu loh. Nah, kalau ada hubungan sama love language, mungkin ada ya. Aku juga kurang tahu nih. Iya. Mungkin ada kayak quality time kamu sebutin kan. Mungkin cara kita cinta sama diri sendiri gitu, kita perlu quality time diri sendiri, kayak kita perlu juga jalan-jalan, nggak suntuk ngerjain tugas sekolah, ngerjain acara-acara sekolah. Kita juga perlu acara-acara seperti quality time, ke pantai sendirian, shopping, masak. Abis itu aku sering sih kayak gitu kalau misalnya lagi suntuk banget abis acara sekolah tuh. Pulang aku bakal masak sendirian. Masak buat apa aja aku pengenin. Abis itu pas aku makan, kan masak itu makanannya tuh enak, kayak beneran bahagia. Yang aku udah ngeluangin waktuku di akhir-akhir waktuku, istirahatku buat masak tuh beneran. Mungkin orang-orang kiranya nggak capek. Abis acara nggak capek, enggak. Itu yang malah bikin aku beneran ngembaliin energiku banget. Kayak enak gitu. Kalau Caca gimana? Kalau aku tuh untuk hubungan love language dengan love self itu menurut aku pribadi ya itu ada banget sih, karena kan kita tuh udah tahu kan tadi love language itu apa, dan kita udah sebutin dan sedikit jabarin nih sepengetahuan kita aja. Love language itu dibagi jadi 5, dan bener sih kata Cantika tuh hubungannya ke love self itu ada yang quality time banget. Nah, karena kan itu kayak yang aku bilang tadi tuh memberikan waktu untuk diri kita sendiri juga. Nah, kayak kita nih kan berdua sis nih. Habis itu kemarin habis Blasera, baru capek banget gitu. Dan aku tuh bilang ke diri aku sendiri sih gini, habis Blasera aku bakalan tidur seharian. Sumpah aku, karena kan Blasera tuh benar-benar nguras tenaga banget ya, sekolah dari pagi pulang malam gitu. Habis itu belum juga dari ada problem di luar kayak gitu kan, benar-benar selain fisik mental juga capek sih kayak gitu. Bener dikuras banget energinya kita. Belum juga Blasera kan guru-guru tetap itu ngasih tugasnya. Semangat siswa Blasman. Habis itu
aku kan pengen bilang aku mau tidur deh seharian kayak gitu, pengen pokoknya bener-bener ngabisin semua waktu kosongku tuh dengan tidur. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Kenapa? Sama sekali nggak tidur, sama sekali nggak ada. Zero. Aku tidak menepati itu gitu. Aku kira kasihlah aku 1 hari gitu untuk tidur. Datang dah nih tugas banyak, udah mulai sekolah, habis itu aku nih dikejar dengan Deadline. kapan kantin. Wah, semangat. Dikejar kapan kantin aku. Jadi buat kakak-kakak jangan telat, capek aku ngerekam. Ya nggak? Capek. Jadi aku tuh nggak bisa istirahat. Jadi ya keingat, tapi ini yang satu ketepatin. Apa? Shopping. Kamu shopping nggak habis Placera? Nggak. Aku Uangnya habis. Aku habis. Gak Placera kan bisa dikasih bekal masukan Iya. mah belajar. Belanja. Boros banget sih Placera aku. Aku gak boros banget. Kayak semuanya dibeli itu. Beli. Apalagi gini, warung depan habis kayaknya di belanja OSIS. Sempol. Itu ya nggak sih Ya benar-benar. Kalian kalau misalnya ke plasma kan sorry sempol. Nasi itu harus dibeli karena itu langganan kita. langganan. Oke, stop. Kemarin lagi ini udah melenceng banget kita mensponsori sponsor Plasmanya TV Podcast. Kayaknya harus nih stikernya kita dipasang sama. Benar di gini kan spanduk itu warung sponsor Plasma TV Podcast. Oke, balik lagi ke Valentine ya. Ya. Jadi kan kayak teman-temanku kayak udah yang jomblo nih ya, yang jomblo pada marah-marah, ih Valentine kali ini aku gak punya pacar, kok aku harus punya pacar lah, gini-gini lah atau gimana lah. Maksudnya kayak emang harus ya Valentine itu kayak hari kasih sayang ke pacar doang atau gimana? Buat Caca gimana? Kalau menurut aku ya Valentine itu bisa dirayain sama kita para jomblo. Ya udah Cantika. Kamu baca kok. Oke, nggak usah. Oke. Pergi dulu ya terus Canda. Kalau menurut aku Valentine itu nggak cuma bisa dirayain sama orang jomblo, sama orang sama yang punya pacar ada ya. Bisa dirayain sama orang jomblo kan bisa tuh ngasih gifts kepada sesama teman, bisa tuh keluarga yang simple aja. HTS. Udah. Siapa tuh? Kayaknya editornya juga HTS. Gimana? Soalnya ketawa langsung di belakang nih. Iya, banget. Nah, kalau menurut Cantika itu Valentine tuh apa harus sama orang berpasangan? Gimana? Enggak, sama sekali enggak. Dari aku ya, dari pandangan orang yang pacaran, Valentine itu enggak harus sama pasangan karena kayak itu kan bisa dirayain dari diri sendiri, bersama keluarga. Ya, benar. Bahkan peliharaan tuh apa, karena kan itu hari kasih sayang. Kasih sayang tuh bisa digunakan buat semua orang. Ya. Kita bisa beliin anjing kita jajan kesayangannya. Ya, kucing, Whiskas. Nah itu abis itu orang tua kita bisa rayain sama orang tua, beli kue atau bahkan pizza atau apapun itu, jalan-jalan itu bisa dilakuin sama siapa saja. Karena itu kan hari berbagi kasih sayang. Bahkan kalau misalnya orang yang benar-benar keren ya, dia tuh bagi-bagi makanan sama orang yang kurang. Ya itu keren banget. Itu keren banget. Kayak beneran berbagi kasih sayang. Ya benar berbagi kasih sayang kepada sama kayak gitu. Jadi kalau aku tuh kayaknya lebih suka yang itu sih, berbagi kepada sesama yang lebih kepedulian. Ya, kepedulian. Itu keren banget sih. Semoga Valentine ini bisa ya ada yang semoga bisa. Nah, harapan Cantika apa sih di Valentine kali ini? Ya tadi tuh bucket duit, bucket bunga. Ini bunganya sini ya, duitnya sini 20 juta. Minimal sih 20 juta ya. Yang gimana ya? Apakah langsung dinikahi? Ya enggak, masih SMA. Boleh. Nggak boleh. Dilarang. Kalau harapan ya sebenarnya semoga bisa kayak tadi sih harapan aku di tahun-tahun Valentine ke depannya, karena kan sekarang aku masih SMA, masih belum menghasilkan uang. Tapi harapan aku di Valentine selanjutnya pada saat aku dewasa, aku sudah bisa menghasilkan
udah bisa ngebahagiain orang tua, aku pengen tuh berbagi bersama gitu loh, kayak berbagi sama orang-orang yang membutuhkan, kayak ngasih apa gitu ya bagi mereka yang membutuhkan. Itu beneran kayak suatu kebahagiaan buat kita sendiri juga kan, kayak bukannya buat cuman Maya doang, tapi kayak bahagia ya kita sendiri yang kayak Cuma kayak kita doang yang ngerasain gitu, karena kan ada spesial banget kalau kita tuh berbagi ke benar-benar spesial banget jadinya. banget. Kok Caca gimana? Nah, kalau aku, harapan aku di Valentine itu sebenarnya nih ya, aku ada cerita nih sedikit. Aku tuh dari dulu tuh punya wishlist nih sedikit. Aku tuh pengen jadi donatur di UNICEF. UNICEF tuh yang gini ya. Nah, aku pengen jadi itu karena kayak kan aku tuh tahu ada 3 nih berbagi kepada Tuhan, bukan berbagi sih, lebih kayak memberikan sesuatu kepada Tuhan, kayak yang contoh kita lakuin tuh sesajen itu kan udah termasuk persembahan kepada Tuhan. Habis itu lakukan memberikan sesuatu itu kepada orang-orang yang membutuhkan, habis itu dan kepada makhluk hidup, dan yang ketiga tuh yang kepada hewan, yang kayak gitu kan. Dan aku tuh pengen jadi donatur UNICEF karena kayak aku lihat tuh kayak bukan orang pindah ngapain sih mau jadi donatur UNICEF, karena mungkin yang orang-orang tahu tuh jadi donatur UNICEF tuh kan ada syarat-syaratnya. Nah, dia tuh nggak boleh kayaknya cuma sekali donatur gitu loh. Mungkin yang mereka tahu dari orang-orang tuh kayak gitu, dan aku tuh maka pengen banget biar jadi orang sukses karena aku pengen jadi donatur UNICEF. Itu sih kayak yang aku lihat-lihat tuh, mungkin orang-orang tuh ngapain sih ikut-ikut anak-anak itu kan. Kalau yang diupload tuh kayak orang di Afrika itu kan agak gimana ya, kumuh gitu mungkin semuanya bahasa orang-orang. Dan tapi aku lihatnya tuh itu spesial, kayaknya mereka spesial banget. Jadi aku pengen ke sana berbagi kepada adik-adik di sana gitu, berbagi kasih sayang, habis itu berbagi, mungkin aku nggak bisa ngasih yang banyak ya, tapi pengen banget sih berbagi kepada mereka, ikut di UNICEF, ikut sebisa kita kan. Iya bener. Dan ini lagi satu, aku pengen muter waktu Kemana nih? Doraemon. Aku pengen punya gini pintu Doraemon itu, tinggal masuk tuh. Kenapa? Karena gimana ya, aku bilang tuh, aku tuh pernah berpikir dulu tuh kalau aku tuh kayak kurang banget sih kasih sayang kayak gitu. Aku nggak punya quality time yang terlalu banyak sama keluarga kayak itu. Nah, abis itu tapi sekarang tuh aku lihat nih kan, sekarang nih era modern nih. Nah, aku lihat ternyata adikku jauh lebih menderita dari aku. Karena udah gadget ya. Ya udah gadget. Bener. Dulu kayak kita masih bisa main-main buat kayak masak-masak. Bener. Es lilin ya. Jamu. Apalagi kita masak tuh banyak sih. Dulu tuh masih zamannya tuh kita pakai batu notok dang. Dulu kan aku punya cerita juga tuh. Dulu kan kayak bapakku tuh nanam jahe kayak gitu kan. Itu aku cabut-cabutin sampai aku tuh dimarahin, didiemin gitu. Aku diem kayak gini. Ini bapakku marah-marah, jangan lagi diambil itu gini. Aku pakai cabut-cabut tuh bukan pakai ya, kan harusnya kayak bisa pakai masak bener. Ya, aku beneran cak pakai batu. Abis aku ulik, abis aku masukin ke air, aku es lilin. Aku jualan ini, aku tuh beneran asli. Kakakku aku tanyain, dibeli kok sebenarnya, tapi kayak pas aku ketemu bapakku, papa. Terusnya nggak kesana gitu. Ya salah sih, ketahuan. Salah. Habis itu gimana lagi ceritanya? Itu adikku sekarang kan kayak main gadget mulu tuh, jadi dia tuh nggak tahu tuh yang namanya keasikan kita waktu dulu tuh. Nah, kayaknya adikku nggak tahu yang namanya peta umpet. Nggak, kayaknya dia tuh nggak tahu yang namanya es cekek. Ya es cekek. Berapa ya dulu, 1000-an kan sih dia. Sekarang masih 1000-an deh ya, masih. Wah, aku sering beli di depan nih. Habis itu kadang kalau nggak cocok tuh langsung ini dah lama masalah ini. Aduh. Habis itu langsung kerakir, dan mama bilang kayak gini, itu udah es terus. Tapi itu bentuk kasih sayang ibu nggak sih? Iya, benar. Itu bentuk kasih sayang dari seorang ibu ya. Jadi aku tuh Valentine ini tuh pengen muter waktu
Kayak gitu sih singkatnya tuh, pengen Iya, dulu karena kayak kangen banget sama masa-masa dulu, dan aku pengen kayaknya setidaknya adikku tuh bisa ngerasain kayak aku dulu ya, tuh masih kayak sering kalau kumpul keluarga tuh bener-bener kumpul keluarga gitu. Kalau sekarang kumpul keluarga main HP. makan kayak gitu. Semoga deh ya Ya, terwujud semuanya. Doraemon Apa? mari kemari. Di mana sih sebenarnya Nobita tapi Doraemon ya? Di mana ya? Beneran keculik tuh Doraemon ya. Kayaknya fiksinya tuh terlalu membuat kita bermimpi. Iya, Tuh. fiksi itu buat membuat kita Bermimpi terlalu tinggi. Nah, Ca, Hah? kan tadi kita udah bahas tuh harapan-harapan. Iya bener. Caca punya nggak kayak ciri khas Caca buat nunjukin kasih sayang ke orang? Kalau dari aku, Ya, aku sih gini ya, aku belajar sesuatu hal yang paling simpel banget untuk nunjukin kasih sayang. apa? Kipenian, kipenat. Apa? Terima kasih. Oh iya, Bener. Itu simple gini, terima kasih dan maaf. Itu simple banget menurut aku. Jadi kalau aku pribadi itu ya, aku tuh nggak perlu tuh kayak misalnya hari kasih sayang tuh adikku nih kan bisa adik memberikan kakak gitu, nggak perlu dia tuh ngasih aku setangkai mawar kayak gitu, habis itu ngasih aku baju gitu. Aku nggak perlu kayak misal kan biasa nih kita berantem tuh dan aku perlu cuma satu, kayak dia bilang kayak gini, mau go maaf apa ya, itu tuh benar-benar hatiku akhirnya adikku merasa bersalah. Selama ini tuh kalau dia yang salah, orang aku yang dimarahin sama mama. selalu ya, berarti. Selalu Kakak pride. selalu kakak selalu salah. Kakak selalu salah. Kakak tuh salah. Aku sih tim adik ya. Oh iya, aku gak punya adik soalnya. Tim adik. Tim adik. Tim kakak. Kakak, mari kita setim. Ya, adik-adik ayo kita setim. Setim sama aku. Caca, kakak gitu. Habis itu kayak selain itu ada nggak lagi cara kalau menurut Caca di pandangan Caca ya, kalau ngeliat orang-orang tuh apa aja sih caranya mereka buat nunjukin kasih sayang dengan kayak apa gitu kasih sayangnya kalau menurut Caca? Kalau dari aku kan kasih sayangku kayak gitu kan, dengan cukup bilang terima kasih dan maaf gitu. Nah tapi kalau aku lihat orang-orang nih ya, dia tuh kayak ngasih barang, active a gift kayak gitu kan, receiving a gift kayak gitu. Nah tapi kadang dia tuh lupa untuk ngucapin terima kasih sama maaf kayak gitu. Apalagi misalnya ngasih ke orang tua, kita ngasih barang tapi kan kita tuh nggak tahu selama ini kita punya salah apa ke mereka, jadi kadang suka banget kita ngelupain untuk ngucap maaf kayak gitu. Dan mungkin yang paling orang tua keselin tuh saat kita pergi tuh, anak sekarang nih, kita pergi nggak pernah salim ya, bisa kayak itu salah satu bentuk kayak kita kasih sayang sehari-hari paling simple gitu. Simple banget. Nah, teman-teman di rumah ingetin juga buat bilang maaf, terima kasih, dan ingetin buat saling ke orang tua. Iya bener, karena apapun itu, sejahat apapun itu, orang tua tetap biasa dalam hidup kita. Apapun misalnya walaupun nggak setuju nih sama pilihan orang tua, tapi aku yakin orang tua tuh tahu lah itu yang terbaik untuk anak kita kayak gitu. Dia baik, walaupun memang kadang ada yang salah, kita juga wajib kayak bersuara kayak gitu. Wajib juga gini kayak apa, taat bukan berterima kasih kayak sopan banget teman-teman. Nah kalau menurut Cantika kembali itu kayak gimana sih? Sebenarnya kalau menurut aku kadang-kadang kita nunjukin kasih sayang dengan, kalau aku sendiri pelukan, karena aku jarang pelukan sama orang tua kan. Kayak pas aku peluk tuh beneran hangat, beda gitu rasanya. Kita peluk teman tuh mungkin emang udah sering kayak kan gini, tapi pas kita peluk orang tua tuh hangat itu beda. Kayak setiap pengen peluk orang tua tuh sudah pengen nangis sebenarnya, kayak langsung ada bawang putih. Kayak mama gitu tuh, bapak gitu. Kasih sayang juga sebenarnya orang tua aku tuh ngasih sayang yang banyak ke aku. Salah satunya contoh dari mereka ngasih sayang ke aku kan tanding nih, aku rusuh. Aku pernah bilang sama mereka, jangan ditonton, tempatnya jauh, kasihan bensinnya.
jangan ditonton. Habis itu kayak langsung mereka tuh hari H tuh bilangnya iya nggak tonton, tapi datang. Emang dalam hati aku bilangnya jangan ditonton, tapi dalam hati terlubuk tuh kan aku juga pengen sebenarnya ditonton, kadang-kadang pengen kayak diliatin gitu, tapi udahlah, udah. Tapi mereka tuh beneran datang gitu, itu beneran. Apalagi biasanya tuh kan menang kamu ya, kamu yang kota Kare. Deket ini lagi ada Porprov ya, Porja yang menang. Abis itu dilihat sama orang tuh, abis itu selamat lah gitu, abis itu dipeluk, nangis kejer nggak sih. Abis itu kita kan juga hari ini bakal ada sesi spesial ya Caya. Iya bener, kita punya spesial pasti teman-teman tungguin nih. Dari tadi kita ngebahas banyak itu, ya ini yang paling ditunggu-tunggu. Aku yakin. Sesi apa tuh, Ca? Sesi apa tuh? Apa tuh? Sesi Manfest. Ini paling ditunggu-tunggu sih ya. Tadi hari ini kita bakal bacain Manfest dari teman-teman. Kita juga collab sama Blasman Fest. Ya, Blasman Manfest. Kita collab sama mereka dan ini udah dikirimin beberapa Manfest yang kekumpul gak sih? Ya. Wah, ini keren-keren sih ya Manfestnya. Apa kita mulai bacain aja ya? Iya. Kayaknya mereka udah gak sabar nih. Inilah sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Ini ada salah satu. Ya, dari kakak, kita samarin ya nama kakak B. Siapa tuh? Teruntuk salah satu kakak cowok kelas 11 IPS 3 yang triknya kebangetan. I have crush on you. Wah, siapa tuh? 11 IPS 3. Kayak siapa ya? Siapa ya 11 IPS 3? Bagi kakak-kakak kelas 11 IPS 3, ayo tuh. I have crush on you. Semoga cepat peka ya Kak ya. Kak B semoga cepat peka ya ini kelas 11 IPS 3-nya. Ayo Ca, bacain lagi Ca. Ada kayaknya kelas 11 IPS 3 itu full cogan ya. Kenapa Bang ya? Ada lagi nih yang baca. Wah. Tapi ini capek cantuk Kak KD. Wah, siapa tuh Kak KD? Siapa tuh? Aku bacain ya. Teruntuk Kakak Pri. Wah, Pri. Kalau nggak sengaja baca ini, aku cuma mau bilang I like you. Wow. Ini gemes banget. Masih nih. Aku sesuka itu sama kamu. Kenal kamu tanpa disengaja dan mencintaimu secara tiba-tiba. Asal Kakak tahu ya, aku sering caper sama kamu. Aku suka pura-pura cuek pas lihat kamu, padahal aku salting banget. Oh my god. Cintaku mantap. Apalagi pas lihat kamu itu senyum, bisa nggak sih kalau senyum tuh jangan manis-manis. Jangan manis-manis Kak. Aduh, kurangin senyumnya ya Kak. Kamu udah buat anak orang kayak orgil. Waduh, wah, Kak tanggung jawab. Tanggung jawab. Aduh. Ini ada lagi buat 11 IPS 4 nih. Waduh, siapa tuh? Dia cowok 11 IPS 4 Gingsulan. Senyumnya ngalahin gula di dapurku. Aku stay have a crush on you. Aduh, capek nih mas. 11 IPS 4 udah 3 orang nih. 3 orang. Siapa yang kelasnya? Awas aja nih, ada yang nonton 11 IPS 4 nih. Harus dilabrak nih. Ini ada juga. Ini aku dapat nih. Sama nih. Buat hashtag __ Aduh, I have crush on you, peka Kak. Oke, kita bacain lagi 2 Kita bacain lagi 2 jam. Ini ada nih. Terbentuk oknum A, warga 12 IPS 2. 12 IPS 2 emang banyak ya. Iya. I have crush on you, tapi yang naksir kamu banyak Kak. Ya. Kan gak apa-apa baru naksir, bukan jadian. Cuma ada pepatah yang bilang, sebelum janur kuning melengkung masih boni tikung. Bisa tuh. Ayo masih bisa ya. Ayo semangat. Cinta padamu Kak.
Nih ada nih. Nih aku ada. Oke. Bacain. Buat mas pacar, yuk cepet balik, yuk dah jauh mainnya. Oh, selingkuh kakaknya itu? Oh, gimana? Jangan, kita bercanda. Semangat kak. Oh, kakak diselingkuhin. Cepet balikan ya kalau mau balik. Ya. Semoga dan semoga langgeng. Oke, udah berapa tadi kebaca? 5. 5. Mau lagi? Gimana? Mau lagi? Boleh. Lagi satu aja. Ini satu siapa? Pemenangnya nih. Siapa nih pemenangnya? Siapa yang bakal dibaca ini satu nih? Ini. Wah, ya buat alumni. Ya semoga alumni ada nonton video nih ya. Semoga Buat alumni 12 BB2 lulusan 2022. waduh, I miss you all. Kenapa pada lost kontak sih? Oh, ini kakaknya dari alumni berarti setelah alumni. Semoga kakak langsung jadi satu ya alumninya. Semoga. Kan juga Blasika. Oke. Udah banyak banget gak sih manifest yang kita bacain walaupun cuma 6. Sekian dulu manifest-manifestnya kita kali ini ya. Buat yang gak kebaca, semoga kebaca di manifest selanjutnya, di program-program Blasman CTP Podcast selanjutnya. Semoga beruntung nanti ya. Jangan berkecil hati ya. Ya benar-benar. Nah, sekian dulu ya program ngulik kita kali ini. Saya Caca. Saya Cantika. Kami Pamit undur diri. Bye-bye.